Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Anggraini dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan gangguan berbicara pada usia remaja dalam kajian fonologi. Pantau terus ya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Asal kata fonologi secara harfiah sederhana terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dalam Hasanah Bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Belanda yaitu fonologi. Dalam kajian kali ini, penganalisisan dilakukan melalui data penelitian yang diambil dari subjek penelitian yang berasal dari seorang siswa kelas 8 yang berinisial AM, yang dimana terdapat kesalahan pelafalan pada kata yang menggunakan S dan mengetahui penyebabnya. 1. Terdapat 10 kata yang diujikan dan membuahkan hasil beberapa perubahan, yaitu 1. Proses menjadi probis, 2. Analisis menjadi analos, 3. Bronkus menjadi bropi, 4. Bronkiolus menjadi brontus, 5. Eksternal menjadi eterna, 6. Pernapasan menjadi pernapan, 7. Bernafas menjadi bernapi, 8. Susah menjadi salah, 9. Sesama menjadi sama, 10. Perasa menjadi pernila. 2. AM kesulitan mengucapkan kata berunsur S karena mengalami cadel sejak kecil, sehingga ia menghindari kata-kata tersebut. Umumnya, kata-kata tersebut merupakan istilah bahasa asing. AM melafalkan S dengan ujung atau daun lidah terlalu menempel atau mendekati langit-langit mulut, sehingga hampir tidak ada saluran udara yang membuat suara desis tidak keluar atau cenderung merembes ke samping lidah. Berdasarkan data kata yang telah diujikan di atas, maka terjadi penggantian fonem konsonan. Diketahui bahwa subjek AM mengalami gangguan tangcai yang menyebabkan kesulitan mengucapkan huruf S. Melalui pengamatan, AM mengucapkan huruf S dengan menekan ujung lidah ke langit-langit mulut, menyebabkan perubahan pengucapan konsonan S ke huruf lain. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut. 1. Kata proses menjadi kata probis, kata ses menjadi bis. AM tidak bisa menyebutkan kata proses. Ia cenderung mengucapkan kata secara acak. AM menghilangkan beberapa fonem dan menggantinya dengan fonem lain. Ia tidak dapat mengucapkan fon atau kata yang memiliki banyak huruf S di dalamnya. 2. Analisis menjadi kata analos, kata sis menjadi los. Fonem S yang mengapit huruf I menjadi tidak terbaca salah satunya, sehingga fonem I dibaca O dengan penambahan S di belakangnya yang membuat perubahan makna. AM nampaknya merasa kebingungan apabila ada dua fonem S di dalam satu kata yang sama. 3. Bronkus menjadi kata bropi, kata kus menjadi pi. Bunyi bronkus dilafalkan menjadi kata bropi. Pelafalan tersebut masih terus berulang beberapa kali sebelum dilakukan pembetulan. 4. Bronkiolus menjadi kata brontus, kiolus menjadi lus. Bunyi bronkiolus dilafalkan menjadi kata brontus. 5. Eksternal menjadi eterna. Kata eksternal dilafalkan menjadi kata eterna. AM tidak dapat melafalkan X sehingga di awal kata tidak muncul X tersebut. AM harus diberi pemahaman bahwa pelafalan kata X sama dengan huruf X. 6. Pernapasan menjadi kata pernapan. Pernafasan dilafalkan menjadi pernapan. 7. Bernapas menjadi kata bernapi. Kata bernapas dilafalkan menjadi kata bernapi. 8. Kata susah menjadi kata salah.
Kata susah dilafalkan menjadi kata salah. 9. Sesama menjadi kata sama. Sesama dilafalkan menjadi kata sama. 10. Perasa sama dengan kata pernila. Kata perasa dilafalkan menjadi kata pernila. Berdasarkan data di atas, AM mengalami kesulitan melafalkan huruf S. Bunyi konsonan S diucapkan AM secara acak tanpa memperhatikan makna dari kata yang ia ucapkan, seperti kata proses menjadi kata probis. Pada kata pro dapat dilafalkan secara utuh, namun umumnya kata selanjutnya diucapkan secara acak. AM tidak dapat mengenali kata-kata yang menggunakan konsonan S, namun berbeda dengan kata-kata lain yang sering muncul seperti dalam tabel berikut. 1. Tidak menjadi tidak. Tidak dilafalkan secara utuh. 2. Hidung. 3. Bukan. 4. Dada. 5. Rongga. Kata di atas dapat secara utuh disampaikan, maka gangguan berbicara tidak dapat digeneralisasi. Peneliti kemudian memahami bahwa ketidakmampuan AM disebabkan oleh cadel S yang dialami sedari kecil. Saat pembelajaran pelafalan fonem lokal dan konsonan, AM tidak melakukannya secara utuh karena ia merasa memiliki kekurangan pada bagian tersebut. Setelah AM duduk di kelas 8, ia tetap tidak dapat melafalkan S, sehingga ia berusaha menghindari semua kata yang menggunakan konsonan S. AM cenderung menghilangkan S ketika terpaksa mengucapkannya, seperti kata proses menjadi kata probis. S pertama hilang, I yang diapit hilang, S terakhir tetap ada. Kesulitan mengucapkan S menyebabkan AM menghilangkan bagian tersebut. Pengarahan dengan intensif kemungkinan dapat memperbaiki kemampuan bicara AM. Untuk gangguan pelafalan S yang dialami subjek peneliti dapat diperbaiki dengan beberapa hal. Pertama, jangan malu belajar dalam usia berapapun. Belajar dapat dengan cara berlatih memposisikan lidah di dalam mulut saat hendak mengucapkan S. Kemudian mengulang-ulang pengucapannya dengan beberapa kombinasi kata yang mengandung S.